وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Teman sekalian, mari kita mulai taklim kita, taklim perdana kita di tahun baru, dengan kita bersama-sama membaca umul kitab. Kita baca Al-Fatihah. Silakan hadirkan di benak kita semua hajat baik kita untuk tahun-tahun yang lalu. Kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, karena bisa jadi banyak dosa yang masih belum kita bertaubat darinya. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita lakukan pada masa yang lalu, di tahun yang lalu, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua di atas jalan kebenaran, di atas jalan iman, di atas jalan al-haq selama hayat dengan badan. Kemudian di tahun yang akan datang, di tahun baru ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari godaan syaitan, dari hawa nafsu, dari lingkungan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita lahir dan batin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ma'unah, berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini saya sebut sebagai kajian spesial karena topiknya akan berbeda dengan yang biasanya. Kemudian karena ini adalah kajian perdana kita di tahun baru Hijriah 1448. Banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan tahun baru Hijriah. Walaupun sebenarnya kejadian hijrah itu bukanlah terjadi di bulan Muharram. Jadi tahun baru itu bukan pertanda terjadinya peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrahnya Nabi itu terjadi di bulan Safar mulainya. Bulan Safar, akhir bulan Safar sampai
Rabiul Awal. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, nama-nama bulan Qamariyah itu sudah disepakati bahwa setelah berubah beberapa kali, akhirnya disepakati ada yang namanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Urutannya sudah ketahuan, tapi bulan satunya belum ditentukan kapan bulan satunya. Tapi urutannya setelah ini, sebelum ini. Kemudian nama tahunnya juga tidak disebutkan, nggak ada nama tahunnya. Makanya nama tahunnya menggunakan peristiwa yang paling menonjol saat itu. Misalnya Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Karena kebetulan peristiwa yang paling menonjol saat itu adalah peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan itu memang terjadi hanya mungkin sekitar 50 hari kurang lebih sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi gak lama. Makanya akhirnya Rasulullah dikenal beliau dilahirkan di tahun gajah. Nah, yang menentukan ini namanya tahun Hijriyah dan diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Itu pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, mengirim surat ke gubernur-gubernur yang ada di kota-kota yang ditunjuk oleh beliau, atau beliau menerima surat dari gubernur-gubernur yang dikirim kepada beliau. Nanti kan di bawah ada bulannya, ada tanggalnya. Tanggal sekian bulan ini, bulan misalnya bulan Rajab gitu. Tanggalnya ketahuan, tapi ini bukan Rajab yang mana ini gitu. Nah, sampai akhirnya para sahabat itu bermusyawarah, kita harus memberi nama untuk tahun kita ini. Maka ada beberapa usulan. Yang pertama, kita sebut saja tahun ini kita mulai dari kelahirannya Nabi. Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan mulai kelahirannya Nabi, atau mulai dari diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Tapi yang disepakati akhirnya peristiwa hijrahnya Nabi. Sehingga tahun itu dikenal dengan tahun Hijriyah, dan itu dimulai dari pindahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, sekarang sudah ketahuan tahun-tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Makkah sebagai Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tahun-tahun itu dikenal dengan tahun kenabian. Nah, setelah pindah ke Madinah, tahun-tahun itu dikenal dengan tahun Hijriyah. Nah, berapa tahun total Nabi hidup menjadi Nabi dan Rasul? 23 tahun. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun.
Berarti di Mekah itu ada tahun 1 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian. Setelah itu pindah ke Madinah, itu tahun pertama Hijriah, dan sampai sekarang 1448 Hijriah. Jadi itu penamaan Hijriah, jamaah sekalian berhormat Allah. Dan peristiwa hijrahnya Nabi itu bukan terjadi di bulan Muharram, tapi terjadinya di bulan Safar. Di bulan Safar. Mulai dari tanggal 27 Safar sampai kurang lebih Nabi keluar dari rumahnya 27 Safar dan nyampe ke Madinah itu sekitar tanggal 7 atau 8 Rabiul Awal. Ya, berhari-hari. Tapi yang melatar belakangi peristiwa hijrah ini lama mas sekalian kejadiannya, ya. Semua kita mungkin tahu bagaimana pertama kali Nabi SAW berdakwah, kemudian banyak mendapatkan penentangan. Beliau sendiri dan juga para sahabat. Cuma Nabi SAW masih lumayan, karena di awal-awal dakwah itu masih ada paman beliau yang namanya Abu Thalib, dan ada istri beliau Siti Khadijah, seorang saudagar kaya bangsawan jemaah sekalian. Nah, tapi di tahun 10 kenabian, berarti di Makkah kalau kenabian, Abu Thalib dan Khadijah meninggal, dan Rasulullah SAW itu sangat bersedih karena enggak berselang lama meninggalnya mereka berdua. Padahal mereka berdua inilah yang banyak mendukung Nabi, melindungi Nabi SAW. Ketika keduanya meninggal, Nabi itu bersedih. Makanya ulama sejarah menyebutkan tahun itu akhirnya dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dulu ketika masih ada Abu Thalib, orang itu mau ngomong langsung ke Nabi itu takut, karena masih ada Abu Thalib. Jadi kalau mau ngeritik Nabi, mau nyuruh berhenti, kayak orang main kerambol, ngeban dulu ke Abu Thalib, nanti supaya disampaikan ke Nabi. Jadi beraninya ngeban aja. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, mereka mulai ganas. Bukan hanya kata-kata, juga main fisiknya sekalian. Makanya di tahun itu akhirnya Nabi SAW berkeinginan untuk keluar dari Makkah, berdakwah di Thaif. Karena pintu-pintu rumah di Makkah itu sudah banyak tertutup untuk dakwahnya Nabi. Pergilah beliau ke Thaif. Harapannya beliau mendapat sambutan, tapi ternyata beliau mendapat sambitan. 10 hari di sana tidak ada satupun orang Thaif yang mau menerima dakwah beliau, sehingga Nabi kembali lagi. Di perjalanan hanya ada 1 orang yang masuk Islam, tapi itu bukan orang Thaif, seorang Nasrani, ya, yang menjadi budak atau pembantu di rumahnya orang, di kebunnya orang musyrik, namanya Adas. Dia satu-satunya yang akhirnya beriman. Nanti ada ceritanya secara khusus ya mas kalian. Nah, intinya Nabi SAW akhirnya balik lagi ke Makkah.
Tapi sebelum masuk ke kota Makkah, karena beliau sudah keluar meninggalkan kota Makkah, beliau khawatir dengan keamanannya kalau masuk lagi. Maka beliau menghubungi orang-orang yang ada di dalam yang mungkin bisa memberikan suaka, menjamin keamanan beliau di kota Makkah. Dihubungi si fulan yang orang musyrik, petolan-petolan dijamankan. Tapi semuanya mengatakan enggak, saya enggak bisa ngasih jaminan keamanan. Sampai akhirnya Nabi ngomong sama seorang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini orang musyrik. Tapi ketika Nabi minta tolong kepada dia untuk dijamin keamanannya, dia mau. Nah, kenapa mau? Karena Nabi berjasa kepada dia. Nabi pernah membantu dia dulu, begitu. Maka dia pun mau membalas kebaikan Nabi SAW. Ya, maka ini bagusnya orang ya suka membantu orang lain. Nanti suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dia mendapatkan bantuan saat dia membutuhkan. Hanya masuk ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah di tempat kelahiran beliau sendiri, tapi dalam suasana mendapatkan keamanan begitu, jadi susah untuk berdakwah. Saat itulah jemaah sekalian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj itu tujuannya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah, sebahagian saja. Sekaligus sepertinya memberi isyarat gini. Kalau engkau sekarang merasa tidak aman, karena orang yang sebelumnya mendulumu, sekarang semuanya sudah meninggal, semuanya sudah mati, maka ketahuilah bahwa pelindung, penyelamat, pendukung yang sebenarnya itu bukanlah manusia, bukan Abu Thalib, bukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang kekuasaan dan kebesarannya sudah kamu lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Nabi kembali dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan memberikan perlindungan khusus bagimu dari gangguan manusia. Maka Nabi pun mulai berdakwah. Semangat, tadi itu sudah ada semangat lagi dengan sekalian, dan pintu semua itu semangat. Tapi beliau tidak berdakwah kepada orang-orang Mekah. Berdakwahnya kepada nunggu musim haji. Nah, kalau musim haji, orang-orang Arab di seluruh penjuru itu datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan jumlah mereka banyak. Nah, ini kesempatan Nabi berdakwah kepada mereka. Didatengin ke camp-camp mereka, ke kemah-kemah mereka. Nah, di tahun ke-11, itu tahun 10 tadi kan? Tahun ke-11, Nabi SAW, saya akan bacakan ya supaya fi sanatil hadiyata asyra, pada tahun ke-11, qadima Makkah sittatu nafarin min Arabi Yathrib lil haji. Ada 6 orang dari orang Arab Yathrib, Madinah, datang ke Makkah untuk haji. Rombongannya banyak, gitu kan? Tapi mungkin mereka ngumpul 6 orang dan lain semacamnya. Fada'ahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Maka Nabi pun mendatangi mereka, kemudian berdakwah kepada mereka. Aku ini Nabi. Diberikan hujah-hujah, diberikan tanda-tandanya dan lain semacamnya. Dan subhanallah, anak-anak
saat ini mereka masih muda-muda. Amanu bihi wa saddaqu. Cuma Allah bukakan hati mereka dan 6 orang ini akhirnya mereka beriman. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka sehingga mereka menerima Nabi SAW? Begini. Mereka bilang, wallahi demi Allah, innahu nabiyyul ladzi ta'iduna bihi yahud. Kayaknya di antara mereka ini adalah nabi yang kita itu ditakut-takutin sama orang Yahudi di Madinah. Fala tasbiquna ilaihi. Kita jangan kalah set. Jadi gini jamaah sekalian. Di Madinah itu ada komunitas orang-orang Yahudi. Mereka keluar dari luar Madinah. Kenapa mereka datang ke Madinah? Karena di dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa Nabi terakhir itu tempat hijrahnya adalah ke sebuah kota yang banyak pohon kurmanya. Ketika dilihat, nah ini kayaknya Madinah. Maka mereka berkumpul datang ke Madinah, ingin menyambut datangnya Nabi terakhir yang katanya nanti akan hijrah ke situ. Dan mereka mengira bahwa Nabi terakhir itu adalah dari Bani Israel, seketurunan dengan mereka. Tapi akhirnya mereka kecewa karena ternyata Nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Walaupun sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi jalurnya jalur Ismail, bukan jalur Ishak. Nah, kalau yang Bani Israel itu jalurnya Ishak nanti Yakub. Jadi nanti Yakub Yusuf. Yakub itu yang namanya Israel. Jadi Israel itu julukannya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, keturunannya Nabi Yakub ini terus disebut dengan Bani Israel. Sampai Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi itu jalurnya semuanya jalur Israel. Nabi Ismail itu hanya satu nabi penutup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, komunitas orang musyrik Madinah itu kan banyak. Orang Yahudi pendatang, jumlahnya sedikit. Sehingga sering kalahlah orang-orang Yahudi. Karena komunitas mereka jumlahnya kecil. Tapi orang-orang Yahudi itu nakut-nakutin. Mereka kan ahli kitab. Mereka nakut-nakutin orang-orang musyrik. Kamu jangan macam-macam sama saya, sama kami. Ya, karena nanti akan datang Nabi terakhir. Kalau Nabi ini datang, kata pikir itu dari Bani Israel. Kami akan bergabung dengan Nabi ini, tak habisin kalian semuanya. Orang musyrik takut. Makanya 6 orang ini ketika mereka ada di Mekah, terus ada Rasulullah datang, mereka bilang, nah ini nih mungkin Nabi yang kita ditakut-takutin sama orang Yahudi, ya. Nah, jangan kalau saya ambil duluan nih kata. Maka mereka pun beriman yang berapa ya? 6 orang itu. Falamma raja'u ila biladihim, ketika mereka yang Islam 6 orang itu pulang ke negeri mereka, pulang ke Yathrib, dzakaru liqaumihim, mereka sempat menyebutkan tentang Nabi kepada mereka. Wa da'awhum ila Islam, bahkan mereka juga mendakwahkan Islam, mengajak mereka untuk menerima Islam. Akhirnya fantashara dzikruhu sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Nama beliau menjadi tersebar. Nah, itu tahun ke-11. Nabi hanya ngincar musim haji aja.
Karena di hari-hari biasa orang Arab sudah tertutup. Sebenarnya yang tertutup jemaah sekalian hatinya pertama kali, baru pintu rumahnya. Ya. Sebenarnya yang ditutup pertama kali itu pintu hati. Orang kalau pintu hatinya sudah tertutup, yang lain semua akan tertutup. Matanya jadi tertutup, telinganya jadi tertutup. Iya. Nggak sudi membuka. Ya, siapa jemaah sekalian, kaumnya Nabi Nuh itu sampai dikeluhkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, kullama da'awtuhum, setiap kali aku mengajak mereka litaghfira lahum, agar mereka beriman dan engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan jari-jemari mereka di telinga mereka, wastabshu thiyabahum, mereka kerebongan, ditutup matanya jemaah sekalian. Begitu. Kalau hati sudah tertutup, yang lain maunya ditutup semua jemaah sekalian. Ya. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bukakan hati kita. Ya. Ya. Sebab percuma kalau mata terbuka, hatinya tertutup, ya tetap aja nggak ngeliat. Ya. Akhirnya, wa hadza huwa bad'ul Islam fi Yathrib. Di Arab Yathrib. Ini awal benih pertama Islam yang menyebar di komunitas Arab Yathrib tahun ke-11. Wa fi sanati tsaniyata asyarah, di tahun ke-12 sekarang. Ingat tadi tahun kenabian itu sampai berapa? 13. Ini tahun ke-12. Qadima 12 rajulan min Arabil Madinah. Ada 12 orang pada musim haji itu. Nambah. Kalau kemarin mereka hanya 6 orang, tapi mereka berdakwah di Madinah. Tahun berikutnya jumlah mereka yang datang ke Mekah bertambah. Ada 12 orang. Akhirnya fajitama, sepakat lagi ketemuan di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam indal Aqabah, di tempat Jumrah Aqabah. Ya. Wa bay'u 'ala al-islami bi syuhud, dan mereka berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Kemudian ada beberapa hal yang dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mereka berbaiat. Maka terjadilah baiat Aqabah yang pertama. Ini namanya baiat Aqabah pertama, tahun ke-12. Apa isinya? Isinya alla yusyriku billahi syai'an. Gak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yasriku, gak boleh mereka mencuri. Wala yaznu, gak boleh berzina. Itu akadnya begitu, baiatnya begitu. Wala yaqtulu auladahum, enggak boleh membunuh anak-anak mereka. Macam-macam, di antaranya lagi wala yu'su fi ma'rufin, tidak boleh menentang perintah selama perintah itu dalam kebaikan. Kemudian Nabi menjanjikan fa in aufu falahumul jannah, kalau mereka memenuhi janji ini, surga dijanjikan oleh Allah buat mereka. Wa in asabu min dzalika syai'an, tapi kalau ada yang melanggar salah satu di antara hal itu, fa amruhu ila Allah, urusannya urusan Allah, bukan urusan saya. Enggak urusan saya. Insya'a ghafar, kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Wa insya'a 'adzab, kalau Allah mau azab, ya Allah. Falamma raja'u ila biladihim, ketika mereka kembali ke Madinah, arsala ma'ahum Rasul yu'allimuhum Islam. Rasulullah mengirimkan kepada mereka seorang pemuda yang jadi guru di sana. Namanya Mus'ab bin Umair, anak muda di rumah saya. Sebenarnya kebanyakan yang mendukung dakwah Nabi itu, yang bergerak dan sebagainya, itu anak-anak muda. Mus'ab bin Umair ini anak muda di rumah saya. Nabi perintahkan dia wa yufaqihuhum fid din, mengajarkan urusan
subhanallah, dakwahnya Mus'ab bin Umair saat itu dia bekerjasama dengan anak muda juga di Madinah. As'ad ibn Zurarah namanya. Anak muda. Ketika mereka, pokoknya kalau anak muda bergerak jemaah sekalian, ya sudah, yang tua tinggal ngawasin aja. Ya. Makanya majunya apa-apa itu kalau yang mudanya gerak. Ya. Mau masjid, mau sholat, mau apa, kalau ada pemudanya bergerak, itu akan maju. Fantashara al-Islam bisababihi. Maka Islam akhirnya tersebar di Madinah sebabkan dakwah mereka. Tak ada satu rumah pun di Madinah kecuali pasti ada Muslimnya. Semua kabilah-kabilah itu, kecuali ada beberapa kabilah, tapi mayoritas semua kabilah, semua perkampungan itu sudah ada Islamnya. Nah, ini tahun ke-12. Wa fisana tsalitsata asyara min an-nubuwah, tahun ke-13. Sudah di penghujung. Wa fada 'ala Rasul 73 rajulan wa imra'atan min Arabil Madinah. Yang datang sekarang tambah lagi 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tentunya ini dalam rombongan jumlah yang besar dari orang-orang yang kebanyakan masih musyrik. Jadi di antara mereka nyelinap tuh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sepakat lagi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi, mereka sepakat untuk ketemu lagi di Mina. Pokoknya semuanya sim-sim aja. Di Mina, di Aqabah ya. Di situ bayat Rasul. Mereka bikin bayat lagi dengan Rasul SAW. Maka dikenal dengan bayat Aqabah yang kedua. Nah, bayat Aqabah yang kedua. Saya kira nggak perlu detail karena panjang ini ceritanya. Ya. Nah, apa isinya? Mereka itu nyelinap berjamaah sekalian. Jadi mereka keluar dari kalau sekarang ya dari makamnya gitu ya. Ya, mereka nyelinap pergi ke tempat Aqabah itu ya tengah malam. Kemudian mereka bikin perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji setia. Bayat itu artinya janji setia, bukan hanya sekedar Islam saja. Maka mereka berbayat, dibayat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an ya'budullah. Hendaklah mereka itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, wala yusyriku bihi syai'an, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu, wa an yamna'ur rasul. Banyak ini sebenarnya. Mereka mau taat dalam keadaan semangat atau dalam keadaan malas, selalu taat, mau mendengarkan perintah dan mau taat dalam kondisi apapun. Kemudian mau berinfak, mau berbagi dalam kondisi sempit atau kondisi lapang. Ini sudah ada mukadimahnya Nabi gitu kan. Nah, kemudian yang paling jelas, kalau Nabi sudah punya ancang-ancang untuk meninggalkan kota Makkah untuk ke Madinah, Nabi membayar mereka. An yamna'u rasul idza hajara ilaihim. Mereka harus bisa menjaga keamanan Rasul ketika datang kepada mereka, sebagaimana mereka menjaga keluarga mereka sendiri. Dan ternyata mereka siap. Sudah terjadi yang namanya bayat itu selesai. Pada itu tengah malam, tiba-tiba ketika mau selesai, dan itu menjelang subuh, ketika mau selesai, tiba-tiba ada orang naik ke bukit, lalu berteriak, memberitahu kepada orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, saya lihat di situ ada orang-orang Yathrib sedang bersepakat dengan Muhammad. Kan kebenaran yang orang-orang Yathrib yang beriman
itu mendengar, Rasulullah juga mendengar, orang-orang musyrik juga mendengarkan. Jaraknya agak jauh, ya, tapi karena naik ke bukit, ya, ternyata kalau dalam riwayat disebutkan ini adalah syaitan, ya, yang berteriak itu syaitan ingin ngasih tahu nggak orang-orang musyrik. Udah, akhirnya Nabi berkata bubar, hanya bubar jemaah sekalian. Pagi harinya orang-orang musyrik datang ke maktabnya orang-orang Yathrib. Yang ditemui orang-orang musyriknya. Ya, tanya. Kayaknya semua bikin kesepakatan ya semua. Tapi ada kok gitu, nggak kemana-mana katanya. Yang muslimnya diam aja, diam. Akhirnya mereka yakin sudah, berarti memang nggak ada. Ini mungkin kalau zaman sekarang hoax aja zaman sekarang, ya sudah, nah, gitu, udah. Haji selesai, mereka pulang. Orang-orang yang itu pulang. Tapi orang-orang musyrik masih cari informasi untuk meyakinkan sebenarnya ini terjadi nggak pertemuan dengan Muhammad. Terakhir mereka tahu ternyata ada informasi yang meyakinkan kalau orang-orang Yazid itu ketemu. Kalau itu kejar jemaah sekalian, tapi udah telat, udah jauh sudah, ya, nggak ada yang ada yang kena yang belakangan, ya, yang belakangan. Ada namanya Al-Mundir bin Amr, itu artinya kesusul. Tapi mungkin dia punya silat, punya apa lah, begitu kan jemaah sekalian. Bisa dilawan sama dia, ya, dilawan. Udah, dia aman. Tapi ada satu lagi, saya lupa namanya siapa. Dia itu berhasil ditangkap. Dia berhasil ditangkap. Akhirnya dibawa ke Mekah, dibawa balik, ya. Disiksa di Mekah, ketemu sama Mut'im bin Adi yang sempat bantu Nabi, sama Al-Harith ibn Harb. Loh, ini kenapa katanya? Ini mau kabur katanya. Ke Yathrib katanya, ya. Terus Mut'im bin Adi dan orang ini mengatakan sudah jangan diapa-apakan, ya. Saya akan jamin keamanan orang ini. Ya sudah, jangan diapa-apakan. Ternyata Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harb itu kalau dia punya kafilah dagang, lewatnya kan lewat Madinah. Dia pernah membantu mengamankan di Madinah. Coba lihat lagi. Orang yang melakukan kebajikan itu, ya, kadang-kadang Allah memberikan balasan itu nggak langsung. Apa-apa ketika dia berada dalam kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Akhirnya dia aman dan dikembalikan lagi ke berangkat lagi ke Madinah. Lah, jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian itu kan Nabi masih di Mekah. Sahabat-sahabat masih di Mekah, ya. Di situ Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mulai hijrah. Kenapa? Nomor satu, alimat Quraisy bintisaril Islami fil Madinah. Orang Quraisy itu sudah tahu bagaimana Islam menyebar di kota Madinah. Dan ini adalah ancaman bagi mereka dalam urusan bisnis. Karena kalau mereka bisnis itu pasti melewati Madinah. Dan kalau di sana nggak aman, susah jelas saja. Selalu rumusnya lah, gitu tadi. Ya. Kalau di sana ditahan, gimana? Nggak bisa. Nah, akhirnya apa? Berapa orang-orang musyrik itu, orang-orang Islam yang ada di Makkah, para sahabat Nabi mendapatkan teror yang luar biasa. Maka Nabi beritahu sudah, kalau
itu silakan kalian hijrah. Kan sudah dikondisikan oleh Nabi bahwa orang-orang Madinah siap untuk mau mendengar dan taat dalam kondisi apapun, mau berbagi dalam kondisi apapun gitu kan. Nah, terus tidak mau melanggar ya, dalam urusan kebaikan ya, selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut pada celaan orang yang benci. Berangkat sama sekali para sahabat itu. Nah, mereka yang berangkat jadi sekitar 2 bulan beberapa hari setelah peristiwa Aqabah itu kaum muslimin di Makkah sudah hampir habis. Yang tersisa cuma Rasulullah, Sayyidina Ali, kemudian Abu Bakar sama beberapa keluarga dekatnya ya, istri anak-anaknya Nabi dan semacamnya. Itu yang tersisa sedikit. Yang lain semuanya sudah berangkat ya. Rata-rata mereka yang pulang, mereka yang pergi ke Makkah atau Madinah untuk hijrah itu ngumpet-ngumpet karena diteror kan? Kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar enggak. Umarnya gagah zaman itu ya. Sayyidina Umar ini jangankan orang ya. Disebutkan kalau dia lewat gang, di mulut gang ini Sayyidina Umar masuk. Di mulut gang itu ada setannya. Setannya yang mundur ya. Kalau papasan tuh, itu setannya yang mundur ya. Kalau Sayyidina Umar yang mau lewat ya. Maka dia bilang kalau yang lain semuanya ngumpet-ngumpet, Sayyidina Umar enggak. Dia mengatakan, orang-orang, saya besok mau hijrah. Lewatnya situ. Dikasih tahu tempatnya. Saya mau lewat situ. Yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di situ. Enggak ada yang berani ya. Enggak ada yang berani. Jadi nomor kuda saja. Ya. Kalau naik onta, kalau naik kuda, itu kakinya bisa nyampe ke tanah ya. Ya. Kalau duduk begini nih. Duduk ini. Itu sahabat yang gede-gede yang kelihatan cuma 2, Sayyidina Umar sama Khalid bin Walid. Dia kelihatan kepalanya 2 di masjidnya. Ya. Makanya kalau duel itu luar biasa berdua. Nah, Sayyidina Umar nggak ada yang mencegah dia. Tapi sebenarnya Sayyidina Umar itu ketika itu tidak sendirian. Dia sebenarnya janjian sama 2 orang lagi. Jadi ada 3 orang. Jadi ada Sayyidina Umar, ada Hisham, ada siapa lagi? Kalau nggak salah namanya Ayyash. Jadi ada Sayyidina Umar, ada Ayyash, ada Hisham. Cuman di hari hanya ternyata Hisham dicegah oleh keluarganya sehingga tak bisa berangkat. Ayyash jadi berangkat sampai ketemu sama Sayyidina Umar. Mulai jalan. Tapi akhirnya ketahuan sama keluarganya. Di antara keluarganya yang ibunya sama, bapaknya beda. Ya, ada beberapa orang ibunya sama dan bapaknya beda. Jadi si ibu ini dinikahi oleh beberapa pria sebelumnya, ya, punya anak ini. Di antaranya punya anak Ayas, punya anak siapa namanya Abu Jahal, ya, dan punya anak satu lain lagi saya lupa namanya. Ya, artinya 2 orang, jadi 3 orang disusul sama 2 orang saudara seibunya itu. Susul, ketangkap, tanya, Fulan, ente kenapa? Kok mau berangkat ke Madinah, gitu kan? Ente nggak tahu ibu kita itu sedih, katanya. Ente harus balik. Dia sudah bersumpah, katanya. Kalau sekiranya kamu tidak kembali, dia mau berjemur di terik panasnya matahari Mekah, dan dia tidak mau neduh. Terus
Dia juga bersumpah dia tidak mau sisiran. Kata Sayyidina Umar, biarin aja, ya. Dia nanti itu tahu kan, panasnya Mekah itu luar biasa. Kalau kagak kuat, letup juga dia. Dia bilang. Terus kalau urusan sisiran itu, iya kalau nggak ada kutunya, kalau ada kutunya nggak kuat sisiran juga dia, gitu kan. Tapi kalah pengaruh penjelasan dia. Perasaannya dikalahkan oleh kata-katanya dua saudaranya itu. Di antaranya, sudah, saya balik lagi aja. Ya udah, nggak apa-apa balik. Tapi kata Sayyidina Umar, saya punya onta ini. Ini onta kuat. Kamu bawa onta saya aja. Saya khawatir kalau mereka nanti ngapa-ngapain kamu, ya, kamu bisa lari pakai onta ini. Hanya ini gak kuat ontanya. Oke, sudah. Dia pakai ontanya Sayyidina Umar. Udah. Dan memang Abu Jahal banget ya maksudnya. Dia memang ingin ngerjain saudaranya. Di jalan dia berhenti. Ayas, tukeran onta yuk. Onta saya kayaknya agak enak ini ya. Tapi nggak kelihatan dia masih. Ketika turun, oke nggak apa-apa. Turun jemaah sekalian, ditangkap jemaah sekalian. Diperlakukan seperti musuh saja dia. Ya. Akhirnya disiksa, dibawa ke Makkah. Dia siksa saudaranya sendiri sambil dia mengatakan kepada orang-orang. Jadi seakan-akan gini, saya sekarang ingin ngasih contoh bagaimana seharusnya kalian memperlakukan keluarga kalian yang mengikuti Muhammad. Begitu. Mau benar-benar bujangan banget. Ya. Akhirnya dia nggak bisa lanjut. Ya. Tapi Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah belum, para sahabat secara umum sudah pada pindah semua. Banyaknya para sahabat yang pindah itu menjadikan orang-orang Muslim berpikir, nah kalau gitu kita harus segera bikin rapat paripurna nih untuk memutuskan. Kita sepakat untuk melakukan sesuatu kepada Muhammad. Sudah. Kapan tuh? Terjadinya pada tanggal 26 Safar. 26 Safar siang, hari Kamis. Hari Kamis 26 Safar. Sepakat tuh, ketemu mereka semuanya. Kemudian di majelis itu tiba-tiba ada seorang tua syekh. Ya, ada seorang syekh tua. Ditanya, syekh mau kemana? Dan dari mana sampean? Saya syekhun min ahli Najd. Saya orang tua dari penduduk Najd. Terus mau apa? Saya tahu apa yang terjadi kepada kalian. Dan kalian punya masalah. Kalian mau rapat sekarang dan saya ingin urut rembuk juga. Itu iblis ya kalian, ya. Itu iblis datang dalam bentuk Syekh Najd. Dan masuklah. Gimana hasil rapatnya? Gimana perjalanan rapatnya jemaah sekalian? Inilah yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, hasil rapatnya itu gimana dan apa yang terjadi saat itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kita. Ya, insyaallah pekan yang akan datang kita akan lanjutkan. Ingat kita sampai di mana? Rapat. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك